Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini Bu Ani akan mencoba menjelaskan tentang materi yang sudah Bu Ani share, yaitu pemrograman dasar PLC, terutama terkait dengan instruksi AND dan instruksi OR. Yang pertama kita akan membahas untuk yang instruksi AND. Nah, dulu di semester Gasal, kalian sudah belajar tentang kendali elektromagnetik ya. Misalkan di sini kita punya sebuah kendali elektromagnetik dengan gambar rangkaian seperti ini. Ya. Di sini terdiri dari tombol off, tombol on, dan relay. Nah, kalau seperti yang kita pelajari kemarin untuk yang materi di PLC, tombol off, tombol on, atau push button ini merupakan dari bagian input. Kemudian relay ini termasuk output. Nah, dari gambar kendali elektromagnetik ini, kalau kita buat dalam sebuah program menggunakan kendali PLC dengan bahasa ladder diagram, maka akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini simbol untuk kontak NC, kontak NC. Ya. Kemudian ini simbol untuk kontak NO dan ini simbol untuk output. Jadi di sini ada input untuk NC, input untuk NO, kemudian ada output. NC itu normally close, NO itu normally open. Kemudian di dalam sebuah pemrograman menggunakan bahasa ladder diagram itu diperlukan ini ya. Jadi untuk operannya atau pengalamatan untuk inputnya. Untuk pengalamatan input itu menggunakan alamat awal adalah 0 titik ya, 0 titik. Kemudian untuk di belakangnya itu kita menyesuaikan dengan jumlah input yang tersedia di PLC yang kita gunakan. Kemudian untuk alamat output, kebetulan yang Bu Ani contohkan itu kita menggunakan CPE ya, yang menggunakan channel 100 sehingga untuk outputnya di sini diawali dengan angka 100 titik. Nah, tinggal yang mau kita gunakan berapa di sini sesuai dengan yang tersedia di PLC kita. Kalau kita menggunakan PLC dengan misalnya 10 IO ya. 10 IO berarti di situ dia mempunyai 6 input dan 4 output. Seperti yang kita bahas di materi yang kemarin, yaitu bahwa untuk perbandingan jumlah input dan output adalah 3:2. Nah, kalau kita punya 6 input, maka alamat di 0 titiknya bisa kita pakai di 0.00, kemudian 0.01 sampai dengan 0.05, karena kita hanya mempunyai 6 input. Untuk outputnya, karena tadi jumlahnya 10 IO dipakai untuk 6 input dan 4 output, maka outputnya kita bisa menggunakan dari alamat 100.00 sampai dengan 100.03. Itu untuk input dan output yang bisa digunakan. Kalau kita mempunyai 20 IO, PLC dengan jumlah 20 IO, berarti kita punya 12 input dan 8 output. Nah, untuk alamat input itu ditandai dengan huruf awal atau angka awal adalah 0 titik, untuk output adalah 100 titik. Untuk 100 titik ini karena channelnya pakai channel 100, tapi kalau PLC untuk yang 30 IO itu dia biasanya ada juga untuk yang channel 101. Berarti di sini bisa menggunakan 101 titik. Nanti menyesuaikan dengan PLC yang kita pakai. Nah, dari gambar elektromagnetik itu kalau kita ubah menjadi bahasa pemrograman menggunakan ladder diagram akan menjadi seperti ini. Ya, akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah tombol off-nya. Tombol off-nya kita asumsikan di sini adalah menggunakan kontak NC, kemudian tombol on-nya, dan ini output. Kalau di gambar yang elektromagnetik tadi ya, ini antara tombol off, PB off dan PB on itu di seri ya, dirangkai seri. Nah, dirangkai seri. Ini di dalam laddernya juga sama ya. Jadi antara off dan on-nya itu juga di seri.
di seri. Nah, kemudian tombol off dan on di seri, kemudian di sini terhubung ke output. Nah, kemudian kita lihat kalau kita menggunakan bahasa mnemonik, ya. Kalau menggunakan mnemonik, untuk mnemonik itu memiliki 3 unsur, yaitu address, instruksi, dan operan. Address satu pengalamatan ya. Untuk address ini urut mulai dari 0000. Ini jumlah angkanya, jumlah digitnya itu terserah kalian mau dipakainya berapa. Mau 2 digit, 3 digit, 4 digit, tergantung panjang program yang kalian pakai. Ini urut dari 0000, 001 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian instruksi. Instruksi itu berisi dari perintah. Jadi apa yang harus dilakukan dari program itu masuknya adalah di instruksi. Kemudian operan. Operan itu isinya adalah pengalamatan, ya. Pengalamatan di dalam program tadi. Ini ya. Nah, ini adalah operannya. Yang kalian tulis di mnemonik adalah operannya ini. Ini wajib untuk ditulis karena kalau ini tidak ditulis berarti program tidak bisa dijalankan oleh PLC. Kalau untuk keterangan PB off, PB on itu hanya pelengkap saja ya, pelengkap saja. Tapi kalau yang ini itu wajib ya, dengan alamat yang sama di sini dengan operan yang sama itu menunjukkan bahwa itu adalah bendanya sama. Ini ya. Nah, kalau dari gambar yang tadi, dari ladder tadi, kalau kita ubah menjadi mnemonik, maka di sini akan menjadi seperti ini. Ya, di pertama, di langkah awal, di yang dibaca di pertama atau address 000-nya, maka di situ muncul instruksi load not atau biasa disingkat dengan LD not. Ya, untuk load not, kenapa di sini pakai not? Not karena tadi di awal itu kita menggunakan NC ya. Jadi PB off itu makanya pakai not. Kalau di awal kita hanya menggunakan NO, maka di sini cukup load. Jadi instruksi load itu dipakai untuk instruksi awal setiap kali dia beroperasi atau terhubung ke sumber ya, instruksi awal. Kemudian operannya 0.00. Jadi load node-nya itu diambil dari ini ya. Ini kalau kita rubah ke mnemonik itu NC ini karena dia awal program itu maka atau awal instruksi maka dia menggunakan load. Nah, karena ini NC maka dikasih not sehingga load not. Operannya adalah ini 0.00 ya. Jelas ya? Kemudian kita lihat selanjutnya di address berikutnya, di langkah berikutnya, pembacaan berikutnya. Ya, itu adalah instruksi N. Ya. Jadi dari ini di N-kan. N-kan dengan siapa? Operannya adalah 0.01. Seperti di bahasan kita awal bahwa N itu analoginya kalau pada rangkaian listrik itu sama dengan rangkaian yang di seri. Ya. Jadi ini ya. Ini adalah load, jadi instruksi awalnya. Kemudian ada lagi masukan ini ya, ada input 0.01 yang diloadkan. Kemudian ini ada 0.00 yang dengan instruksi load. Kemudian ada input 0.01. Nah, antara dua buah input ini itu di seri ya, di seri. Kalau di dalam bahasa pemrograman PLC menggunakan mnemonik, maka seri itu adalah N. Ya, sehingga antara 0.00 dan 0.1 di N-kan. Ya. Setelah di N-kan, kemudian ya, setelah di N-kan kemudian menghasilkan output. Outputnya berapa? 100 ya. Ini jadi setelah ini di N-kan, ini outputnya 100. Jadi kalau seperti kemarin kita membahas tentang gerbang logika N, ya, gerbang logika N itu kan analoginya sama dengan rangkaian yang di seri atau fungsi dot ya, fungsi dot. Nah, itu dia akan bernilai 1 hanya apabila semua masukannya bernilai 1. Jadi kalau di sini, kalau ini dia posisinya NC, artinya dia logiknya adalah 1. Kalau NO adalah logiknya 0. Kalau di sini 1, ini 0, ya, 1 di N-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Maka ini nggak akan bekerja. Tapi kalau ini kita tekan, PB on kita tekan, kemudian dia berubah menjadi logik 1, ini 1 di N-kan, maka di sini 1 relay ini akan kerja. Jadi seperti itu logikanya.
Bisa dipahami ya anak-anak soleh? Oke. Kemudian itu untuk yang mnemonik ya, untuk yang mnemonik. Kemudian yang berikutnya ada bahasa yang ketiga, yaitu bahasa pemrograman menggunakan FBD atau Function Block Diagram. Nah, pada FBD ini menggunakan yang kemarin waktu kita menggunakan gerbang logika itu ya, gerbang logika. Di dalam ini biasa untuk yang PLC yang menggunakan bahasa ini itu yang Smart Relay. Kita punya Zelio ya. Zelio itu bisa diprogram menggunakan bahasa pemrograman FBD atau Function Block Diagram selain menggunakan ladder. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk N-nya ya. Untuk gerbang N-nya, kemudian ini outputnya relay, ini ada masukan untuk PB off, ini PB on. Ini sama, kalau PB off ini dia kondisinya 1, maka ini 1, kalau ini on-nya kita buat 0 ya. 0 berarti 1, 0, maka outputnya di sini adalah 0, sehingga relay ini tidak akan kerja. Tapi kalau ini 1, maka di N kan di sini 1, relay ini akan kerja. Seperti itu ya. Oke, baik. Itu untuk gerbang, untuk instruksi N. Kemudian kita lanjut berikutnya. Contoh untuk instruksi OR ya. Untuk instruksi OR. Nah, ini Bu Ani coba gambarkan untuk kendali elektromagnetiknya karena untuk memperjelas pemahaman kalian. Jadi kalau misalnya ada gambar elektromagnetik seperti ini, rangkaian kendali elektromagnetik seperti ini ada PB on 1, PB on 2, kemudian ini ada kontaktor ya. Kalau seperti ini, berarti dari gambar ini kan, kalau ada salah satu dari tombol ini saja kita tekan, maka kontaktor ini akan kerja. Seperti itu ya. Nah, kita lihat kalau ini kita rubah dalam bentuk ladder, kita program menggunakan ladder diagram. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ini ada PB on 1, ada PB on 2 ya. Jadi kemudian ini untuk kontaktornya ya. Kalau kita lihat kembali ke sini, antara PB on 1 dan PB on 2 itu berarti dia terpasang paralel ya, diparalelkan. Ya. Kalau di dalam gerbang logika, paralel itu berarti sama dengan fungsi gerbang OR, Nah, kita lihat di sini ini juga sama, ini diparalelkan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau dari gambar ini ada salah satu saja dari tombol ini yang kita on kan, maka ini akan kerja begitu. Ya. Nah, ini untuk PB on satunya kita pakai 0.01 ya, karena ini input ya. Jadi push button itu merupakan input. Ya. Kontaktor merupakan output, makanya di sini lambangnya Q. Kita pakainya 100 titik. Ya. Kalau ini kita rubah ke mnemonik, kenapa di sini kontaknya NO semua? Pakai ini ya. Karena ini ya, gambar yang tadi untuk yang kendali elektromagnetiknya, ini kan dia terbuka semua ya. NO semua. Nah, kalau kita mau merubah ini ke bahasa mnemonik, sama ya. Jadi di situ harus ada address, instruksi, operan. Address itu selalu dimulai dari 0000 ya. Kemudian untuk instruksinya, ini kalian lihat instruksi awal dia pakainya load. Ya, load, bukan load not. Kenapa pakai load? Ya. Karena ini dia NO ya, NO. Ya. Sehingga pakainya load. Operannya berapa? 0.01 ya. Kemudian ini 0.01 dia diparalel dengan 0.02. Diparalel artinya dia di OR ya. Di-OR-kan dengan 0.02 ya. Kemudian menghasilkan output 100.00. Itu untuk bahasa mnemoniknya. Jadi gerbang logika yang kemarin kalian pahami itu, kalau yang sudah kalian pelajari, kalau paham insya Allah nggak ada masalah untuk merubah ke bahasa mnemonik. Nah, untuk FBD-nya ya, ini contohnya. Jadi ini menggunakan OR ya, fungsi OR, kemudian
Ini untuk PP on 1-nya, PP on 2. Seperti kalian ketahui kemarin, untuk gerbang logika OR dia hanya akan bernilai 0 apabila kedua-dua masukannya bernilai 0. Kalau ada salah satu saja yang bernilai 1, maka output di sini akan bernilai 1 atau dia akan kerja ya. Sehingga kontaktor ini akan kerja apabila ada salah satu saja ya, ada minimal satu lah. Satu dari input ini yang berlogika 1. Ya, dia hanya akan mati kalau dua-duanya atau semua inputnya di sini berlogika 0. Oke, itu jadi pembahasan kita untuk bahasa pemrograman, baru untuk instruksi yang AND dan OR. Yang statement list, jadi kita bahasa pemrograman itu sebenarnya ada 4, ada ladder diagram, kemudian mnemonik, FBD, dan statement list. Tapi untuk statement list, saya kira tidak perlu kita sampaikan, itu bahasanya pakai instruksi, pakai statement ya. Jadi itu nanti mungkin bisa dipelajari sendiri atau ketika kalian sekolah di tingkat yang lebih tinggi. Untuk kita cukup menggunakan 3 bahasa itu saja, insya Allah sudah memenuhi syarat begitu. Ya, terima kasih anak-anakku, tetap semangat, tetap belajar ya, jangan bosan untuk mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.